Wai Leho, stay tune tetap bersama Kontreng. Ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat-sehat. Terima kasih atas subscribe-nya dan tonton videonya sampai habis, jangan lupa ya. Di sini saya mau membahas apakah paspor 10 tahun nanti blankonya akan ada kolom tanda tangannya. Nah, untuk masalah ini kemarin kebetulan saya mengkonfirmasi dengan konsul keimigrasian di KJRI Hong Kong melalui chat. Dan sebenarnya saya pengen sekali untuk podcast sama beliau kalau bisa sih ya. Konsul muda dari keimigrasian yaitu Bapak Firman yang kemarin sempat mengisi di acara Training of Trainer. Nah, di situ saya menanyakan masalah perihal paspor yang tanpa kolom tanda tangan. Nah, sekali lagi, paspor tanpa kolom tanda tangan adalah valid dan bisa diterima di negara Asia Pasifik serta negara lainnya kecuali Jerman, Belanda, Landerburg, dan ada hanya 4 negara yang menolaknya. Namun bukan berarti paspor Indonesia tidak valid. Sekali lagi, paspor dengan tanpa kolom tanda tangan tetap valid dan tetap sah diterima serta bisa dipakai ke mana saja. Hanya saja mungkin sebagian negara yang memang membutuhkan kolom tanda tangan, maka Anda diperbolehkan mengajukan secara gratis di kolom halaman nomor 4 untuk penambahan tanda tangan, di mana hari itu juga jadi. Cukup membawa persyaratan yang sudah diberikan, yaitu paspor asli Anda, Hong Kong ID, kontrak kerja, dan juga bukti alamat Anda. Itu saja serta visa tinggal Anda. Kenapa harus ada demikian? Karena memang Anda seorang PRTA statusnya, jadi harus membuktikan adanya izin tinggal dan kontrak kerja yang masih aktif. Terus di sini bagaimana? Apakah kita juga bisa, Mbak, kalau tanpa tanda tangan di dalam kolom paspor kita untuk melakukan perjalanan ke Korea, Jepang, Thailand, Malaysia? Boleh, kan sudah disampaikan bahwa itu boleh. Dan pada tanggal 13 Oktober sudah diumumkan 2022 ini KJRI akan mengeluarkan buku paspor yang date of issue atau expiry date atau berlakunya paspor akan menjadi 10 tahun, yang artinya 2 kali lipat lebih lama ketimbang paspor sebelumnya. Dalam hal ini tidak merubah blanko paspor tersebut. Sejauh ini Keimigrasian Pusat tidak ada melakukan perubahan pada blanko buku paspor untuk 10 tahun. Karena untuk menciptakan satu blanko paspor itu pun juga diperlukan biaya ke teman-teman. Jadi tidak semudah Anda membalikkan tangan meskipun ada protes sebagian atau sebagian negara yang belum bisa menerimanya. Namun demikian, pihak Keimigrasian Pusat sudah melakukan secara diplomasi kepada negara-negara yang mana belum bisa menerima paspor yang belum ada kolom tanda tangannya, dan mungkin kedepannya bisa jadi tidak memerlukan tanda tangan, karena tanda tangan sekarang juga bisa dilakukan dengan ELE atau elektrik tanda tangan, itu juga bisa e-signature. Nah, itu juga bisa. Jadi sistem-sistem ini akan mengembang begitu saja, akan berkembang begitu saja demi salah satu security system atau keamanan bagi kita semua. Lalu bagaimana kalau ternyata paspor kita hilang dengan tanpa tanda tangan dan di belakang halaman paspor itu tidak ditulis dengan pemegang aslinya, nomor teleponnya dan lain sebagainya, Mbak Kontreng? Jika paspor kita hilang, secara otomatis kita juga harus melaporkan ke kepolisian terdekat dimanapun Anda berada, di Indonesia, di Hong Kong maupun di negara manapun. Maka yang langkah dilakukan pertama adalah melaporkan kehilangan Anda di kantor kepolisian terdekat untuk mendapatkan surat bukti kehilangan. Kemudian silahkan Anda melapor kepada perwakilan RI yang ada di negara setempat jika Anda berada di luar negeri. Kalau Anda berada di Indonesia, secara otomatis Anda harus melaporkan ke pihak kantor imigrasi di Indonesia yang mana di kota Anda untuk pergantian buku paspor atas alasan hilang. Dan untuk saat ini, untuk kehilangan, pemerintah Indonesia memberlakukan denda yang mana itu dilakukan untuk prosedur
pembaruan paspor atau pergantian buku paspor Anda karena hilang atau rusak. Jadi harap dipahami, bagi teman-teman yang ada di Hong Kong, kalau paspornya hilang, sama langkahnya membuat laporan ke kantor kepolisian, kemudian melangkah permohonan perbaruan atau pergantian buku paspor di KJRI Hong Kong dengan syarat Anda membayar denda dan mengikuti prosedur yaitu BAP atau interview atau wawancara dengan pihak konsul keimigrasian kenapa kehilangan. Dan itu prosesnya berapa lama? Di sini saya tidak bisa menyampaikan karena memang setiap kasus akan berbeda. Karena kehilangan dengan benar-benar hilang atau digadaikan itu berbeda lagi. Kalau Anda menggadaikan paspor Anda, artinya Anda sudah menyalahgunakan dokumen negara dan itu jelas sanksinya pidana. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, paspor memang hak kita dan pastikan Anda setia menjaganya.